Para pecinta sepak bola tanah air, Erick Thohir siap hajar balik Vietnam di final AFF U23 2025. Ini bukan sekadar gertakan, ini ancaman nyata. Erick dengan tegas menyatakan kepada awak media bahwa timnas Indonesia asuhan Gerald van den Borg siap 100%. Bukan hanya siap secara fisik, mental, dan strategi, namun juga siap tempur menghadapi gaya permainan Vietnam yang sudah menjadi rahasia umum. Kasar, keras, dan cenderung provokatif. Ya, ini kedua kalinya kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda, karena di AFF waktu di Thailand, ya cukup keras. Ya, kalau ingat teman-teman, cukup keras. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Ya, kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Ya, kita tidak boleh ya sesama pemain mencederai semua. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga. Pemain Vietnam ini memang suka main kasar dari dulu, memang suka menyikut begini. Dia lawan dengan mana-mana tim pun, pemain Vietnam ini akan menggunakan sikunya untuk membuat sikutan kepada pemain lawannya. Vietnam pasti akan bermain keras, pasti juga provokasi, itu udah biasa dilakukan. Karena besok itu boleh dikatakan pasti akan habis-habisan, hidup dan mati, karena kan, dan pasti tensinya akan panas. Soal main keras, provokasi dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi concern tersendiri gitu. Oh ya pasti, karena kan memang kita berapa kali ketemu sama Vietnam kan pasti yang terjadi kan itu gitu, sehingga itu siapapun pelatihnya ya, itu nggak berubah gitu. Karakternya itu, seperti itu karakternya. Karena kita tahu bahwa memang boleh dikatakan itu Vietnam itu sekarang jadi rivalitas kita gitu, dan apalagi besok itu kita melawan sesama Asia Tenggara yang betul-betul kepingin sama-sama menunjukkan kan, ya pasti berbeda, pasti ada pride-nya ya, yang dipertaruhkan gitu ya. Pasti berbeda. Mereka tahu mereka kalah skill, kalah dari segi permainan sudah pasti kalah sama skill pemain Indonesia. Makanya sengaja mereka main keras biar ganggu pemain Indonesia, mental pemain Indonesia, fokusnya pemain Indonesia pasti terganggu. Sama seperti pernah waktu mereka cederanya Van Dimas. Kalau mereka mau jual, ya beli. Kalau mereka keras, kita lebih keras. Kalau pemain Vietnam kasar, ya kita harus kasar juga. Kalau pemain Vietnam keras, ya kita harus keras juga. Ungkap Erick Thohir dengan nada yang tak bisa dibantah. Pernyataan ini sontak menjadi headline, mengguncang jagat maya, dan membuat para pundit Vietnam yang selalu merasa paling jagoan itu terdiam 1000 bahasa. Apakah mereka siap menerima balasan setimpal, atau akan kembali merengek di media sosial setelah pertandingan? Vietnam, siap-siap terkejut. Erick Thohir, ini tanah kita, jangan ada yang sok jagoan. Ancaman telak yang bikin nyali ciut. Pernyataan Erick Thohir tak berhenti sampai di situ. Dengan sorot mata tajam dan intonasi penuh keyakinan, ia melanjutkan, kita bermain di tanah kita sendiri, kita sebagai tuan rumah tidak ada yang boleh sok jagoan dan sok preman di sini. Pemain timnas Indonesia harus hajar balik jika Vietnam kasar. Sebuah deklarasi perang terbuka yang langsung menyentak kesadaran. Ini bukan lagi tentang sportivitas semata, ini tentang kedaulatan di lapangan. Para supporter Vietnam yang selama ini selalu jumawa dengan gaya permainan keras timnya, kini harus berpikir 2 kali. Apakah mereka berani menghadapi amarah tuan rumah yang sudah muak dengan segala drama dan provokasi? Para pelatih Vietnam yang selalu menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain keras, kini harus merancang strategi baru. Bagaimana jika keras mereka dibalas dengan lebih keras? Akankah mereka tetap berani mengklaim diri sebagai Raja Asia Tenggara jika mental mereka sudah ciut sebelum peluit dibunyikan? Legenda turun gunung, Zulham Zamrun, Vietnam jual, Indonesia beli. Kata-kata emas yang bikin pemain Vietnam ketar-ketir. Dukungan untuk timnas Indonesia tak hanya datang dari petinggi PSSI. Salah satu legenda timnas Indonesia, Zulham Zamrun, yang dikenal dengan gaya bermainnya yang lugas dan tanpa kompromi, ikut angkat bicara.
Zulham dengan pengalamannya malang melintang di kancah sepak bola Asia Tenggara sangat memahami karakter permainan Vietnam. Vietnam memang dikenal kerap kali bermain kasar, namun pemain Indonesia harus siap tempur. Kalau Vietnam jual, Indonesia harus beli, tegas Zulham. Kata-kata ini bukan sekadar motivasi, melainkan sebuah blueprint strategi. Ini adalah pesan langsung kepada para pemain Vietnam. Jangan coba-coba memancing emosi, karena kali ini Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun. Para pemain Vietnam yang selama ini mengandalkan intimidasi fisik, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa lawan mereka sudah siap meladeni. Akankah mereka tetap berani melakukan tackle-tackle brutal, atau justru akan berpikir ulang, takut kena batunya sendiri? Bukan hanya fisik, ini perang mental. Mengapa pernyataan Erick Thohir dan Zulham Zamrun adalah senjata rahasia timnas Indonesia? Pernyataan-pernyataan keras dari Erick Thohir dan Zulham Zamrun ini bukan sekadar retorika kosong. Ini adalah bagian dari perang urat saraf yang krusial menjelang laga final. Selama ini, Vietnam seringkali diuntungkan dengan reputasi mereka sebagai tim yang tidak kenal kompromi di lapangan. Mereka memanfaatkan citra ini untuk mengintimidasi lawan, memancing emosi, dan memecah konsentrasi. Namun kali ini Indonesia sudah siap. Pernyataan hajar balik dan kalau jual kita beli adalah sinyal jelas bahwa timnas Indonesia tidak akan lagi menjadi korban. Ini adalah deklarasi bahwa mentalitas pemain sudah ditempa untuk menghadapi tekanan dan provokasi. Para pundit Vietnam yang selama ini selalu meremehkan mentalitas pemain Indonesia, kini harus menelan ludah. Mereka mungkin mengira ini hanya gertakan, tapi mereka lupa. Di balik setiap kata ada tekad baja yang siap diwujudkan di lapangan. Strategi Van den Burg mengubah kekasaran Vietnam menjadi bumerang ini. Dia taktik rahasia yang akan mengejutkan dunia. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan legenda sepak bola, Gerald Van den Burg tentu memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah. Namun dengan pernyataan Erick Thohir yang memberikan lampu hijau untuk bermain keras, Van den Burg kini memiliki keleluasaan lebih dalam merancang strategi. Apakah ia akan membalas kekasaran dengan kekasaran yang sama, atau justru mengubahnya menjadi bumerang bagi Vietnam? Bisa jadi, Van den Burg akan menginstruksikan pemain untuk tetap tenang, namun siap merespons setiap provokasi dengan permainan yang lebih cerdas dan efektif. Bayangkan jika setiap tekel kasar Vietnam justru berbuah serangan balik mematikan dari Indonesia. Para pemain Vietnam yang selama ini merasa kebal hukum di lapangan, kini akan merasakan tekanan psikologis yang luar biasa. Mereka akan bermain dalam bayang-bayang ancaman balasan, dan itu bisa mengganggu fokus mereka. Ini bukan lagi tentang siapa yang paling kasar, tapi siapa yang paling cerdas dalam memanfaatkan situasi. Final AFF U23 2025 lebih dari sekadar sepak bola, ini pertarungan harga diri bangsa. Siapa yang akan tertawa di akhir laga? Laga final Piala AFF U23 2025 ini bukan hanya tentang 90 menit pertandingan. Ini adalah pertarungan harga diri bangsa. Indonesia sebagai tuan rumah memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa di tanah sendiri tidak ada yang boleh meremehkan. Kemenangan bukan hanya akan membawa trofi, tetapi juga mengembalikan martabat dan kepercayaan diri yang mungkin sempat terkikis oleh narasi-narasi negatif dari pihak lawan. Para supporter Vietnam yang selalu lantang bersuara di media sosial kini akan diuji mentalnya. Apakah mereka siap melihat tim kesayangan mereka tumbang di hadapan publik Indonesia yang membludak, atau mereka akan kembali dengan 1000 alasan dan teori konspirasi? Satu hal yang pasti, laga ini akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Siapa yang akan tertawa di akhir laga? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa hari ke depan. Bersiaplah untuk menyaksikan sejarah tercipta.